Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana jika sebuah buku yang ditulis 6 abad lalu mampu menjelaskan naik turunnya peradaban hingga hari ini? Inilah kisah Ibnu Khaldun, ulama sekaligus sejarawan Muslim, yang hidup di masa penuh intrik politik dan bencana. Dari pengasingan yang sunyi, ia menulis Mukadimah, karya yang membuka tabir hukum sosial, ekonomi, dan politik umat manusia. Karyanya tidak hanya menggetarkan dunia Islam, tapi juga menjadi pondasi ilmu sosiologi modern. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bagaimana seorang pejabat istana yang jatuh terpinggirkan justru melahirkan teori yang melampaui zamannya? Saksikan hingga akhir, karena jawabannya akan mengubah cara Anda melihat sejarah. Di kota Tunis pada awal abad ke-14, sebuah keluarga terhormat keturunan Andalusia menetap dengan penuh kebanggaan atas garis keturunan Arab mereka. Dari keluarga inilah lahir seorang anak bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Sejak kecil, ia tumbuh dalam tradisi ilmu, sastra, dan adab yang kuat. Lingkungan rumahnya dipenuhi buku, guru, dan diskusi para ulama. Inilah awal perjalanan seorang tokoh yang kelak dikenal dunia sebagai Ibnu Khaldun. Ayah Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang alim dan pembimbing dalam ilmu Al-Quran. Ia mendidik putranya dengan penuh kedisiplinan sejak usia dini. Hafalan Al-Quran menjadi fondasi utama dalam pendidikannya. Sang ayah menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Inilah fondasi ruhani yang kelak memengaruhi seluruh karya Ibnu Khaldun. Pendidikan Ibnu Khaldun dilanjutkan dengan mempelajari bahasa Arab klasik. Ia mendalami tata bahasa, balaghah, dan syair-syair Arab. Bahasa baginya bukan sekadar alat, tetapi jendela menuju kebijaksanaan umat. Guru-guru terkemuka di Tunis menjadi pengasuh ilmunya. Sejak awal, ketajamannya membuatnya menonjol di antara para murid. Ibnu Khaldun tumbuh di tengah masa transisi besar peradaban Islam di Maghrib. Dinasti Hafsid berkuasa di Afrika Utara, tetapi penuh dengan intrik politik. Kota Tunis menjadi pusat percampuran budaya, ilmu, dan kekuasaan. Di pasar-pasar, pedagang berbicara berbagai bahasa: Arab, Berber, Latin, bahkan Spanyol. Dunia Ibnu Khaldun adalah dunia yang penuh warna sekaligus penuh ketegangan. Ilmu fikih menjadi bagian penting dari pelajaran Ibnu Khaldun. Ia mempelajari mazhab Maliki yang dominan di Afrika Utara. Hukum Islam memberinya kerangka berpikir yang sistematis. Diskusi fikih di majelis ulama membentuk nalar hukumnya. Ia belajar bahwa syariat adalah fondasi setiap masyarakat Muslim. Selain fikih, ia juga mendalami ilmu logika dan filsafat. Kitab-kitab Aristoteles dan Al-Farabi dibacanya dengan penuh keseriusan. Ia tertarik pada hubungan antara akal dan wahyu. Diskusi filsafat memberinya cara berpikir analitis yang tajam. Ia mulai memahami bahwa sejarah harus dilihat dengan metode, bukan sekadar cerita. Ibnu Khaldun juga berguru pada para ahli hadits. Ia belajar sanad, matan, dan kaidah periwayatan. Kehati-hatiannya dalam menilai riwayat terbawa dalam cara menilai sejarah. Ia menyadari pentingnya verifikasi dalam setiap ilmu. Sejarah tanpa verifikasi hanyalah dongeng. Masa mudanya juga diwarnai oleh keindahan sastra Arab. Ia menghafal syair-syair klasik yang dipenuhi hikmah. Seni bahasa memberinya kepekaan rasa dalam menulis. Syair menjadi pelengkap bagi ketajaman logika dan ilmu. Ia tumbuh sebagai sosok yang menyatukan rasio dan estetika. Ketika usianya beranjak remaja, wabah pes besar melanda dunia Islam. Wabah hitam itu merenggut ribuan nyawa di Afrika Utara. Ibnu Khaldun kehilangan banyak gurunya akibat wabah. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya. Dari tragedi ini ia belajar bahwa peradaban bisa runtuh oleh bencana. Ibnu Khaldun tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia tidak stabil. Kekuasaan silih berganti di sekitarnya. Dinasti Hafsid, Marinid,
dan Abdalwadid bersaing di Maghrib. Kekacauan politik menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Lingkungan ini mengajarkannya memahami pola kekuasaan. Pada usia muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Para ulama kagum dengan kemampuannya menguasai berbagai cabang ilmu. Ia mampu berdebat dengan para seniornya dengan penuh adab. Reputasinya mulai terdengar di kalangan istana Hafsid. Perlahan, pintu politik mulai terbuka untuknya. Ibnu Khaldun hidup di masa ketika Andalusia mulai terdesak oleh Reconquista. Kabar kejatuhan kota-kota Muslim di Spanyol terus terdengar. Para pengungsi Andalusia membawa ilmu, seni, dan trauma ke Afrika Utara. Ibnu Khaldun menyaksikan perpindahan budaya ini dengan mata kepala sendiri. Ia memahami bahwa sejarah adalah kisah migrasi dan kehancuran. Pendidikan formalnya dilengkapi dengan ilmu matematika dan astronomi. Ia mempelajari perhitungan, gerakan bintang, dan kalender. Ilmu falak membawanya pada pemahaman keteraturan alam. Alam memiliki hukum yang tetap, sebagaimana masyarakat memiliki hukum sosial. Dua dunia ini menjadi cerminan teori sejarahnya kelak. Ibnu Khaldun dikenal tekun membaca hingga larut malam. Lampu minyak menjadi saksi kesungguhannya menelaah kitab. Pena bulu dan kertas selalu berada di sampingnya. Ia menyalin, mencatat, dan merenungkan setiap bacaan. Rutinitas inilah yang membentuknya sebagai seorang sejarawan besar. Para guru menyebutnya murid yang penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya tentang sebab-sebab suatu peristiwa. Ia tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Baginya, setiap kejadian memiliki hukum sebab akibat. Inilah benih awal pemikiran sosiologi sejarah dalam dirinya. Sebagai remaja, ia mulai memasuki lingkungan elit politik. Istana Hafsid di Tunis membuka pintu bagi pemuda cerdas sepertinya. Ia melihat bagaimana kekuasaan dijalankan dengan kemegahan sekaligus kelicikan. Intrik dan perebutan posisi menjadi pemandangan sehari-hari. Dari sini, ia belajar bahwa politik seringkali bertentangan dengan moral. Ibnu Khaldun belajar seni diplomasi sejak awal karirnya. Ia menyaksikan utusan-utusan asing datang ke istana. Perundingan berlangsung dalam bahasa yang penuh simbol. Ia melihat bahwa kekuasaan bukan hanya militer, tetapi juga negosiasi. Pelajaran ini kelak ia gunakan dalam berbagai jabatan politiknya. Meski hidup dalam lingkungan politik, ia tidak meninggalkan dunia ilmu. Majelis ulama tetap menjadi tempat favoritnya. Ia duduk dengan rendah hati di depan para syaikh. Ilmu baginya adalah jalan menuju kemuliaan sejati. Ia meyakini bahwa ilmu lebih abadi daripada kekuasaan. Masa mudanya membentuk dua sisi dalam dirinya, politisi dan ilmuwan. Dua dunia ini sering bertentangan, namun ia mampu menjembataninya. Ia belajar bahwa kekuasaan tanpa ilmu akan hancur. Sebaliknya, ilmu tanpa pengalaman politik akan kering. Kehidupan Ibnu Khaldun sejak awal adalah keseimbangan antara keduanya. Ia sudah dikenal sebagai ulama muda, penulis, dan calon pejabat istana. Namun di balik semua itu, ia menyimpan keresahan tentang nasib umat Islam. Pertanyaan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Mengapa peradaban bisa runtuh? Pertanyaan inilah yang kelak melahirkan Mukadimah, mahakarya sejarawan Muslim terbesar. Ibnu Khaldun memasuki dunia politik dengan penuh harapan akan berkontribusi pada umat. Istana Hafsid di Tunis menyambutnya sebagai pejabat muda dengan kecerdasan luar biasa. Namun, ia segera menyadari bahwa politik berbeda jauh dengan dunia ilmu. Intrik, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan menjadi kenyataan sehari-hari. Langkah awal ini menuntunnya ke jalan penuh ujian. Karirnya membawanya berpindah dari satu istana ke istana lain. Ia pernah mengabdi pada penguasa Hafsid, Marinid, bahkan Abdalwadid. Setiap dinasti menawarkannya kedudukan, namun juga menjerat dengan tuntutan loyalitas. Ibnu Khaldun harus memainkan peran diplomasi yang rumit. Kesetiaannya sering dipertanyakan di tengah persaingan antar kerajaan. Ibnu Khaldun dikenal sebagai penulis surat diplomatik yang ulung. Kata-katanya mampu melunakkan hati musuh dan memperkuat kedudukan penguasa. Namun keberhasilannya justru menimbulkan iri hati di kalangan pejabat lain. Ia menjadi sasaran fitnah yang merusak reputasinya.
Politik istana mengajarkannya bahwa keberhasilan sering diiringi pengkhianatan. Pada satu masa, ia dituduh bersekongkol dengan lawan politik. Ia dipenjara dalam kondisi penuh ketidakadilan. Di balik jeruji besi, ia merenungi kerasnya kehidupan politik. Kesabarannya ditempa oleh kesendirian dan pengkhianatan manusia. Namun pengalaman ini memperdalam pemahamannya tentang kekuasaan. Setelah dibebaskan, Ibnu Khaldun kembali mencoba meniti karir. Ia diterima kembali dalam lingkaran elit penguasa. Namun, luka batin akibat pengkhianatan tidak pernah hilang. Ia semakin waspada terhadap sifat manusia dalam perebutan kuasa. Politik baginya menjadi laboratorium untuk memahami jatuh bangunnya peradaban. Ibnu Khaldun mulai melihat pola bahwa setiap dinasti memiliki masa kejayaan dan keruntuhan. Kekuatan mereka tumbuh dari solidaritas, lalu melemah karena kemewahan. Ia mencatat bahwa kemerosotan selalu datang dari dalam, bukan hanya serangan luar. Pengalaman hidupnya di 3 dinasti memperkuat keyakinan ini. Sejarah menjadi cermin yang terus ia renungkan. Sebagai diplomat, ia sering dikirim ke medan perundingan antar kerajaan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana janji politik mudah dilanggar. Perjanjian damai seringkali hanya bertahan sebentar sebelum pecah kembali. Kecewa dengan kebohongan, ia semakin yakin bahwa sejarah diulang oleh kelemahan manusia. Inilah bahan mentah bagi teorinya tentang siklus kekuasaan. Di balik aktivitas politiknya, Ibnu Khaldun tetap setia pada dunia ilmu. Ia membawa serta kitab-kitab ketika berpindah istana. Waktu senggang digunakannya untuk membaca dan menulis catatan. Ia tidak ingin hanyut sepenuhnya dalam pusaran kuasa. Ilmu tetap menjadi pelabuhan jiwanya di tengah badai politik. Ibnu Khaldun menyaksikan langsung kemewahan istana yang berlebihan. Pesta-pesta megah, pakaian mewah, dan gedung-gedung penuh hiasan. Namun di luar tembok istana, rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kesenjangan ini membekas dalam pengamatannya. Ia melihat tanda-tanda kehancuran ketika penguasa lupa pada rakyatnya. Ibnu Khaldun juga menjadi saksi peperangan antar kerajaan. Ia melihat pasukan bergerak, panji-panji berkibar, dan benteng runtuh. Medan perang baginya adalah sekolah lain dalam memahami sejarah. Kemenangan dan kekalahan hanyalah bagian dari siklus yang lebih besar. Ia mencatat semuanya dengan pikiran yang tajam. Setiap kali berpindah kekuasaan, ia harus beradaptasi dengan cepat. Pengalaman ini melatihnya memahami psikologi pemimpin. Ada penguasa yang bijak, ada yang lalim, ada yang penuh tipu daya. Dari mereka semua, Ibnu Khaldun belajar sifat-sifat manusia dalam kekuasaan. Catatan pengamatannya semakin kaya. Meski banyak disakiti politik, ia tidak pernah meninggalkan umat. Ia tetap menghadiri majelis ulama, mengajar, dan berdiskusi. Bagi Ibnu Khaldun, ilmu harus menjadi kompas bagi politik. Namun ia juga tahu bahwa sedikit sekali penguasa yang benar-benar menuntun dengan ilmu. Kekecewaan ini membuatnya semakin kritis terhadap penguasa. Ibnu Khaldun mulai merasa bahwa hidupnya tidak bisa hanya dihabiskan dalam perebutan jabatan. Ia rindu pada ketenangan menulis dan merenung. Hatinya tertarik untuk mencari makna lebih dalam di balik sejarah manusia. Kesibukan politik semakin terasa sebagai beban yang menyesakkan. Ia mulai mencari kesempatan untuk menarik diri. Kesempatan itu datang ketika situasi politik memaksanya tersisih. Ia memilih mengasingkan diri di sebuah benteng terpencil di Aljazair. Jauh dari hiruk-pikuk istana, ia menemukan kembali ketenangan batin. Kesendirian memberinya ruang untuk berpikir mendalam. Inilah awal babak baru dalam hidupnya. Di pengasingan, ia membuka kembali catatan-catatan sejarahnya. Ia membaca dengan penuh kesungguhan, menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain. Ia merenungi hukum-hukum sosial yang mengatur manusia. Setiap catatan politik kini berubah menjadi bahan renungan filosofis. Benih mukadimah mulai tumbuh di dalam dirinya. Pengasingan itu justru menjadi berkah tersembunyi. Ia menulis tanpa gangguan, menata ide-idenya dengan sistematis. Ketajaman akalnya berpadu dengan pengalaman pahitnya. Ia mulai melihat pola besar naik turunnya peradaban. Pola itu bukan lagi kebetulan, tetapi hukum sosial yang dapat dijelaskan.
Ibnu Khaldun menulis dengan pena bulu di atas lembaran kertas tebal. Malam-malam panjang ia habiskan dalam renungan mendalam. Ia menuliskan bahwa setiap peradaban lahir, tumbuh, mencapai puncak, lalu runtuh. Seperti manusia, setiap bangsa memiliki umur. Pandangan ini kelak menjadi inti pemikirannya. Meski jauh dari kekuasaan, kabar tentangnya tetap beredar. Penguasa masih mengingat kecerdasan dan kemampuan diplomatiknya. Beberapa mencoba memanggilnya kembali ke istana. Namun Ibnu Khaldun lebih memilih ketenangan di balik pengasingan. Baginya, dunia ilmu lebih abadi daripada dunia kuasa. Dari keterasingan itu lahirlah karya besar yang akan mengubah sejarah ilmu. Ibnu Khaldun tidak hanya menulis catatan sejarah, tetapi merumuskan teori. Ia menyatukan pengalaman politik, filsafat, fikih, dan ilmu sosial. Setiap kata yang ia tuliskan lahir dari pengalaman nyata. Dunia akan mengenalnya sebagai bapak sosiologi sejarah. Ibnu Khaldun semakin mantap menempuh jalan ilmu. Kekecewaan politik justru melahirkan kebijaksanaan yang mendalam. Pengasingan menjadi awal kelahiran Muqaddimah, karya abadi tentang peradaban. Ia sadar bahwa Allah menuntunnya melalui jalan yang penuh ujian. Sejarah bukan hanya catatan, tetapi hikmah bagi umat yang mau berpikir. Di benteng terpencil Kalat Ibn Salamah, Ibnu Khaldun menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam intrik politik. Benteng itu dikelilingi padang pasir luas dan desa-desa kecil yang sederhana. Suasana sunyi memberi ruang bagi akalnya untuk bekerja tanpa gangguan. Disinilah ia memutuskan untuk menulis karya besarnya. Sebuah keputusan yang akan mengubah arah sejarah ilmu. Hari-hari pengasingan dijalani dengan kesederhanaan. Ibnu Khaldun hidup dengan makanan seadanya yang disediakan penduduk setempat. Ia mengisi waktunya dengan menulis, membaca, dan merenung. Tidak ada lagi suara politik yang berisik di telinganya. Kesepian berubah menjadi sahabat yang paling setia. Setiap pagi ia membuka kitab-kitab lama yang dibawanya. Ia memeriksa catatan sejarah dari berbagai peradaban. Namun kali ini ia tidak sekadar menyalin, melainkan menganalisis. Ia bertanya mengapa bangsa bangkit dan mengapa pula mereka runtuh. Pertanyaan itu menjadi inti dari pencariannya. Ibnu Khaldun mulai menyadari bahwa sejarah bukan kumpulan cerita terpisah. Ada hukum-hukum sosial yang mengatur jalannya peradaban. Ia melihat bahwa solidaritas kelompok adalah kekuatan awal setiap bangsa. Namun solidaritas itu melemah ketika kemewahan menguasai penguasa. Maka keruntuhan pun menjadi keniscayaan. Dengan pena bulu di tangannya, ia menuliskan gagasan-gagasan besar. Kertas demi kertas dipenuhi analisis yang belum pernah dibuat sebelumnya. Ia menulis tentang ekonomi, politik, pendidikan, hingga budaya. Setiap bidang memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan peradaban. Inilah lahirnya kerangka besar Muqaddimah. Ibnu Khaldun menulis dengan penuh kesungguhan meski tubuhnya lelah. Malam panjang diisi dengan cahaya lampu minyak yang redup. Kesendirian memberinya kejernihan dalam berpikir. Ia merasa seakan Allah membimbing tangannya dalam menulis. Kata-kata mengalir seperti hikmah yang terjaga. Ia membandingkan peradaban Islam dengan bangsa-bangsa lain. Romawi, Persia, dan Andalusia menjadi bahan analisisnya. Semua mengalami siklus lahir, berkembang, dan runtuh. Tidak ada kekuasaan yang abadi di muka bumi. Inilah sunatullah dalam perjalanan sejarah. Dalam renungannya, ia menekankan pentingnya agama sebagai perekat peradaban. Iman memberi kekuatan solidaritas dan arah bagi masyarakat. Ketika penguasa jauh dari agama, kekuatan sosial mulai melemah. Peradaban yang mewah tetapi kosong dari iman akan segera runtuh. Ia menulis semua itu dengan penuh keyakinan. Ibnu Khaldun juga menyinggung tentang ekonomi. Ia menjelaskan bahwa keadilan dalam pajak menentukan kekuatan negara. Jika rakyat ditekan dengan beban yang berat, produktivitas menurun. Kemerosotan ekonomi mempercepat keruntuhan peradaban. Analisisnya jauh melampaui zamannya. Ia menyusun teori tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Baginya, ilmu harus diajarkan secara bertahap, bukan dipaksakan. Pendidikan yang benar melahirkan generasi yang kuat. Sebaliknya,
Pendidikan yang salah hanya menghasilkan kelemahan. Teori ini menunjukkan pandangannya yang visioner. Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya pemimpin yang adil. Keadilan menjadi dasar kelangsungan negara. Ketika penguasa zalim, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ia menulis dengan penuh peringatan bagi umat Islam. Setiap kalimatnya terasa seperti nasihat abadi. Di tengah kesibukan menulis, ia tetap menjaga ibadahnya. Solat dan zikir menjadi penopang batinnya. Ia menyadari bahwa ilmu tanpa iman hanyalah kesombongan. Setiap ide yang lahir ia sandarkan kepada Allah. Spiritualitas menjadi ruh dalam mukadimah. Berita tentang kesungguhannya menulis mulai tersebar. Beberapa ulama mendengar kabar bahwa ia tengah menyusun karya besar. Namun Ibnu Khaldun tetap rendah hati. Ia tidak menulis untuk pujian, tetapi sebagai amanah sejarah. Tujuannya adalah memberi hikmah bagi umat. Musim demi musim berlalu di benteng pengasingan itu. Setiap pergantian cuaca seolah mengingatkannya pada siklus peradaban. Seperti musim, sejarah pun memiliki masa subur dan masa layu. Perumpamaan alam menjadi bagian dari narasinya. Ia menulis dengan bahasa yang hidup dan penuh makna. Ketika naskah mukadimah mulai terbentuk, Ibnu Khaldun merasakan kelegaan. Ia telah menuangkan pengalaman hidup dan renungannya dalam tulisan. Karya itu bukan sekadar sejarah, melainkan teori sosial. Tidak ada sejarawan muslim sebelumnya yang menuliskannya sedemikian mendalam. Ia sadar bahwa karyanya melampaui zamannya. Namun, ia juga sadar bahwa karya besar seringkali diuji oleh waktu. Belum tentu semua orang akan memahaminya segera. Sebagian mungkin menolak, sebagian mungkin meremehkan. Namun ia yakin sejarah akan membuktikan nilainya. Keyakinan itu membuatnya tetap teguh. Dalam salah satu catatannya, ia menulis tentang kefanaan dunia. Ia menyebut bahwa hanya Allah yang kekal, sedangkan peradaban hanyalah sarana. Manusia sering terjebak dalam kebanggaan duniawi. Namun sejarah menunjukkan bahwa semua kekuasaan pasti runtuh. Pesan spiritual ini menjadi inti dari tulisannya. Ibnu Khaldun akhirnya menuntaskan bagian awal kitab Al-Ibar dengan pendahuluan yang luar biasa. Pendahuluan itu kelak dikenal sebagai mukadimah. Ia tidak menyangka bahwa justru pendahuluan ini yang lebih abadi daripada kitab utamanya. Karya itu menjadi warisan intelektual dunia. Pengasingan berubah menjadi rahmat besar. Setelah menyelesaikan mukadimah, Ibnu Khaldun merasa tugas beratnya telah terlampaui. Ia siap kembali menghadapi dunia luar dengan bekal baru. Ilmu yang ditulisnya akan menjadi pedang sekaligus perisai. Bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk umat. Ia membawa karya itu sebagai warisan hidupnya. Di tangannya tergenggam naskah mukadimah yang baru selesai. Angin padang pasir berhembus seakan membawa berita besar bagi dunia. Ia tahu bahwa ilmunya akan diuji oleh zaman. Namun ia yakin Allah telah menakdirkan karyanya untuk memberi cahaya. Setelah menyelesaikan mukadimah, Ibnu Khaldun membawa karya itu keluar dari pengasingannya. Ia kembali ke dunia politik dan keilmuan dengan bekal yang lebih matang. Naskah itu mulai diperlihatkan kepada ulama dan pejabat yang ditemuinya. Sebagian kagum dengan kedalaman analisisnya. Sebagian lain menganggapnya terlalu berani dan tidak biasa. Ulama fikih dan hadits menilai karya itu dari sisi agama. Mereka menghargai integritas Ibnu Khaldun, tetapi merasa tulisannya berbeda dengan kitab-kitab tradisional. Ia menekankan sebab akibat sosial, bukan sekadar kehendak raja. Pendekatan ini membuat sebagian merasa asing. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Para penguasa melihat mukadimah dengan rasa ingin tahu. Mereka mencari petunjuk untuk menjaga kekuasaan mereka. Namun sebagian merasa tersindir oleh kritiknya tentang kemewahan dan kezaliman. Karya itu ibarat cermin yang menyingkap wajah asli politik. Tidak semua penguasa siap menatap bayangan mereka sendiri. Ibnu Khaldun dipanggil kembali untuk menduduki jabatan di istana. Karya ilmiahnya justru meningkatkan reputasinya di mata penguasa. Namun ia tetap berhati-hati dalam memainkan peran politik. Baginya, ilmu adalah panduan dalam menghadapi kekuasaan. Ia berusaha menjaga jarak dari tipu daya duniawi. Sebagai hakim Maliki,
Ia menerapkan prinsip keadilan dalam setiap keputusan. Ia berpegang teguh pada syariat meski harus berhadapan dengan tekanan politik. Ketekunannya membuatnya disegani oleh rakyat. Namun tidak jarang penguasa merasa tidak nyaman dengan sikap tegasnya. Ibnu Khaldun lebih takut kepada Allah daripada pada penguasa. Karyanya mulai dibicarakan di kalangan cendekiawan Maghrib. Sebagian menilai ia membuka jalan baru dalam penulisan sejarah. Pendekatannya yang rasional dianggap melampaui zamannya. Namun ada pula yang menuduhnya terlalu mengandalkan akal. Ibnu Khaldun menerima semua kritik dengan lapang dada. Ketika ia pindah ke Mesir, reputasinya semakin berkembang. Mesir pada masa Mamluk adalah pusat ilmu pengetahuan. Ulama dan penulis menyambutnya dengan rasa hormat. Ibnu Khaldun segera menjadi bagian penting dari lingkungan ilmiah Kairo. Mukadimah pun ikut tersebar di kalangan ulama Mesir. Di Kairo, ia diangkat menjadi guru besar di madrasah-madrasah terkenal. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Mereka belajar langsung teori sejarah dari mulut penulisnya. Ibnu Khaldun menjelaskan konsep solidaritas sosial dan siklus peradaban. Gagasannya mulai memengaruhi generasi baru ulama. Sebagai Kadhi Agung Maliki di Mesir, ia menghadapi banyak tantangan. Tugasnya berat, sering membuatnya merasa tertekan. Namun ia selalu kembali pada prinsip keadilan yang ia tuliskan dalam karyanya. Pengalaman ini semakin menguatkan teori-teorinya. Ia tidak hanya menulis, tetapi juga mengamalkan ilmunya. Ibnu Khaldun sempat berjumpa dengan Timur Leng, penguasa besar dari timur. Pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Timur Leng menghormatinya karena kecerdasan dan wibawanya. Ibnu Khaldun menganalisis sosok penakluk itu dengan mata seorang sejarawan. Ia mencatat bahwa bahkan penguasa terkuat pun tunduk pada hukum sejarah. Pertemuan dengan Timur Leng memperkuat keyakinannya. Ia melihat langsung bagaimana sebuah kekaisaran besar tetap rapuh. Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kehancuran. Ia menulis catatan penting tentang pengalamannya dengan Timur. Catatan itu menambah dimensi baru pada pemikirannya. Ibnu Khaldun semakin dikenal sebagai sejarawan yang berbeda dari lainnya. Karyanya tidak hanya menceritakan, tetapi juga menjelaskan. Ia menggunakan akal dan pengalaman untuk memahami sunatullah dalam sejarah. Banyak yang terinspirasi oleh pendekatannya. Namun sebagian masih menolak meninggalkan tradisi lama. Karya Mukadimah menyebar dari Maghrib ke Mesir, lalu ke Syam dan Hijaz. Para pelajar membawanya ke berbagai kota. Naskah itu ditulis ulang dengan penuh kehati-hatian. Setiap salinan menjadi harta berharga bagi para ulama. Ilmunya perlahan melintasi batas wilayah. Meski banyak dipuji, Ibnu Khaldun tetap rendah hati. Ia tidak membanggakan dirinya sebagai penemu teori baru. Baginya, ia hanya hamba Allah yang diberi kesempatan memahami sejarah. Karya itu ia pandang sebagai amanah, bukan kebesaran pribadi. Kerendahan hati inilah yang menambah kewibawaannya. Dalam majelisnya di Mesir, ia sering menasihati murid-murid. Ia berkata bahwa ilmu harus dipelajari untuk ibadah, bukan kemegahan. Ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di akhirat. Pesan ini mengakar kuat di hati para pendengarnya. Ia mengajarkan ilmu sekaligus hikmah. Mukadimah mulai dipandang sebagai karya yang melampaui sejarah. Ia dianggap sebagai ensiklopedia tentang masyarakat manusia. Isinya mencakup politik, ekonomi, pendidikan, bahkan psikologi sosial. Tidak ada karya lain di zamannya yang menyamainya. Ibnu Khaldun telah membuka babak baru dalam peradaban ilmu. Namun, hidupnya tetap tidak lepas dari kesulitan. Ia beberapa kali dicopot dari jabatan kadhi karena intrik. Setiap kali jatuh, ia kembali dengan keteguhan hati. Pengalaman itu semakin memperkaya pandangannya tentang kekuasaan. Ia benar-benar hidup sesuai teori yang ia tuliskan. Di masa tuanya, Ibnu Khaldun terus mengajar di Kairo. Murid-muridnya mencatat pelajarannya dengan penuh perhatian. Ia mengulang kembali pentingnya melihat pola sejarah. Pesannya adalah agar umat Islam belajar dari masa lalu. Tanpa itu, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama.
Ibnu Khaldun menjadi saksi langsung jatuh bangunnya dinasti-dinasti. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah bukti nyata dari teorinya sendiri. Perjalanan panjangnya tidak sia-sia. Allah memberinya pengalaman agar tulisannya lahir dari kenyataan, bukan imajinasi. Kehidupannya adalah perpaduan antara ilmu dan realitas. Ibnu Khaldun yang semakin dikenal di dunia Islam. Karyanya telah mengguncang cara pandang banyak orang terhadap sejarah. Meski tidak semua menerima, pengaruhnya tidak bisa dibendung. Ia berdiri sebagai ulama yang menyatukan ilmu, politik, dan pengalaman hidup. Dunia Islam kini memiliki cermin baru untuk melihat dirinya. Di Kairo, Ibnu Khaldun menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya sebagai seorang ulama dan qadhi. Meski tubuhnya mulai renta, pikirannya tetap tajam. Ia terus mengajar murid-murid yang haus ilmu. Setiap majelisnya dipenuhi para pelajar dari berbagai negeri. Ia mewariskan hikmah terakhir kepada generasi baru. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406 M, di usia sekitar 74 tahun. Kairo berduka atas kehilangan seorang cendekiawan besar. Jenazahnya dimakamkan dengan penuh penghormatan. Ulama dan murid-muridnya mengenang kebijaksanaannya. Namun karya dan ide-idenya jauh melampaui jasad yang telah tiada. Setelah wafatnya, Muqaddimah tetap beredar di kalangan ulama. Salinan demi salinan ditulis dengan hati-hati. Kitab itu menjadi rujukan bagi sejarawan Muslim setelahnya. Nama Ibnu Khaldun terus disebut dalam majelis ilmu. Karyanya menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Di dunia Islam, ia dihormati sebagai peletak dasar ilmu sejarah kritis. Ulama menyebutnya pembaru dalam memahami sunatullah dalam sejarah. Karyanya dipelajari di madrasah dan majelis. Generasi demi generasi menyalin dan mengajarkan teorinya. Ibnu Khaldun hidup abadi melalui karyanya. Beberapa ulama menilai pendekatannya membuka bab baru dalam ijtihad ilmu sosial. Ia dipandang sebagai contoh ulama yang menggabungkan syariat dan akal sehat. Kritis namun tetap dalam koridor iman. Ilmunya menjadi jembatan antara wahyu dan realitas dunia. Pandangan ini menjadikannya teladan bagi banyak ilmuwan Muslim. Di Andalusia, murid-murid dan pengungsi membawa naskahnya ke Eropa. Secara perlahan, Muqaddimah menembus dunia Kristen Barat. Penerjemah Latin mulai tertarik pada gagasan Ibnu Khaldun. Eropa yang sedang memasuki era kebangkitan ilmu menemukan inspirasi baru. Warisan Islam menyalakan cahaya di dunia yang berbeda. Berabad-abad setelah wafatnya, Ibnu Khaldun dikenal di Barat sebagai bapak sosiologi. Ilmuwan Eropa terkejut dengan kedalaman teorinya. Mereka menyebutnya mendahului Auguste Comte, Durkheim, dan Marx. Padahal ia hidup ratusan tahun lebih awal. Nama Ibnu Khaldun masuk dalam sejarah dunia modern. Teori siklus peradaban yang ia tulis terbukti sepanjang zaman. Bangsa-bangsa besar mengalami pola lahir, jaya, lalu runtuh. Dari Romawi hingga Imperium modern, semuanya sesuai pengamatannya. Teori itu membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Sejarah berjalan sebagaimana hukum Allah yang ia pahami. Pemikirannya tentang ekonomi juga mendapat perhatian. Ia menjelaskan tentang pajak, pasar, dan produktivitas rakyat. Ekonom modern menyebutnya pelopor ilmu ekonomi politik. Pemikirannya mendahului Adam Smith berabad-abad. Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa Islam selalu mendahului peradaban lain dalam ilmu. Di dunia Islam, Muqaddimah tetap menjadi bacaan wajib bagi para penuntut ilmu. Ulama tafsir, sejarah, dan politik mengutip darinya. Karya itu dianggap sebagai panduan memahami sunatullah dalam masyarakat. Ia mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam kebanggaan kosong. Pelajaran ini tetap hidup hingga kini. Warisan Ibnu Khaldun juga menyentuh dunia pendidikan. Konsepnya tentang pembelajaran bertahap masih dipakai. Guru dan murid menemukan hikmah dalam nasihatnya. Ia menekankan kesabaran dalam menuntut ilmu. Pesannya melampaui abad dan tempat. Di masa kolonial, pemikirannya kembali dibaca oleh para pejuang Muslim. Mereka menemukan inspirasi untuk memahami strategi penjajahan. Teori siklus peradaban memberi mereka semangat untuk bangkit. Ibnu Khaldun menjadi simbol kebangkitan intelektual Islam.
Namanya kembali bersinar di masa perjuangan. Pada abad modern, universitas-universitas di barat dan timur mempelajari karyanya. Mukaddimah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Setiap generasi ilmuwan menemukan relevansi baru darinya. Dari politik, ekonomi, sosiologi, hingga antropologi, ia tetap dijadikan rujukan. Ibnu Khaldun menjadi tokoh lintas zaman dan lintas budaya. Banyak pemimpin Muslim mengutipnya dalam pidato mereka. Mereka melihat karya Ibnu Khaldun sebagai peringatan dan panduan. Pesannya tentang keadilan dan solidaritas tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral pasti hancur. Warisan ini menjadi cermin bagi umat. Ibnu Khaldun bukan hanya milik dunia Islam, tetapi juga dunia. Karyanya membuktikan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual yang unggul. Dunia modern menyadari kontribusi besar peradaban Islam. Nama Ibnu Khaldun berdiri sejajar dengan tokoh besar dunia. Ia menjadi jembatan antara peradaban. Kini, setiap kali peradaban besar goyah, orang kembali membuka mukaddimah. Karya itu seolah kita peringatan tentang sunatullah sejarah. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah. Peradaban hanya sementara, tetapi hikmah abadi. Ibnu Khaldun mengingatkan dunia untuk tidak sombong. Generasi Muslim muda menemukan inspirasi baru darinya. Mereka belajar bahwa Islam kaya dengan tradisi ilmiah. Ibnu Khaldun menjadi bukti bahwa ulama bisa melampaui zamannya. Ia mengajarkan bahwa ilmu adalah bagian dari ibadah. Sejarahnya membangkitkan rasa percaya diri umat. Ibnu Khaldun meninggalkan warisan bukan hanya berupa buku. Ia meninggalkan cara pandang baru dalam memahami dunia. Ia mengajarkan bahwa melihat sejarah adalah bentuk tafakur. Setiap peristiwa adalah ayat Allah dalam kehidupan. Inilah warisan spiritual sekaligus intelektualnya. Lebih dari 6 abad setelah wafatnya, namanya tetap harum. Universitas, madrasah, bahkan pusat kajian modern terus mempelajarinya. Dunia Islam mengakuinya sebagai kebanggaan. Dunia Barat mengakuinya sebagai pionir ilmu sosial. Ibnu Khaldun adalah milik seluruh umat manusia. Ia hidup di masa penuh konflik, namun melahirkan karya abadi. Dari pengasingan lahir cahaya bagi dunia. Karyanya menjadi pelajaran bagi generasi sepanjang masa. Ibnu Khaldun tetap berdiri sebagai sejarawan yang melihat pola peradaban. Dari istana hingga pengasingan, dari politik hingga pena, Ibnu Khaldun meninggalkan warisan yang abadi. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban hanyalah sementara, tetapi hikmah sejarah adalah cahaya yang kekal. Para sahabatku semuanya, terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terhibur, mendapatkan pelajaran, atau punya pendapat tentang kisah ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.